Halo Sobat Bara, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Padear. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di rumah tangga, yaitu mengenai komunikasi. Tetapi bukan sembarang komunikasi, ini adalah komunikasi versi istri. Ya, nah coba bayangkan bahwa apa yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita pernah sendiri merasakan itu, baru pulang kerja, ya, masih capek, belum duduk bahkan, tiba-tiba sudah disambut dengan kata-kata yang mungkin agak kurang simpati begitu terhadap kita, kata-kata yang tidak terlalu mengenakan, kata-kata yang mungkin sifatnya agak sedikit mengancam. Kamu tuh ya, ataupun banyak contoh lain ya. Dan ketika belum sempat menjawab, sudah lanjut dengan daftar panjang, ada keluhan, tuntutan, curhat, omelan, semua campur menjadi satu. Nah, barangkali memang tugas para suami untuk memang harus menjadi tempat curhatan ya. Berangkat dari alasan bahwa pasangannya, si istri juga memang ingin dimengerti, kemudian juga ya kalau nggak ngomong ke suami, ke siapa lagi. Tapi kalau caranya salah, komunikasi ini bisa berubah menjadi ledakan kecil yang perlahan-lahan itu bisa menjauhkan dua hati dan bahkan menurunkan kualitas rasa. Nah, pertanyaannya, mengapa istri itu sering menjadi komentator, menjadi sosok yang mungkin dianggap cerewet, dianggap terlalu berlebihan dalam hal komunikasi? Dalam penelitian John Gottman, seorang pakar hubungan dari The Gottman Institute, menyebutkan bahwa wanita itu sebenarnya lebih ekspresif secara verbal dan sering menggunakan curhat ataupun keluhan sebagai cara untuk membangun koneksi emosional. Masalahnya, otak pria bekerja secara berbeda. Studi di Journal of Marriage and Family 2019 menyebutkan, ketika istri mulai menyampaikan keluhan bertubi-tubi, otak suami ini cenderung memicu apa yang namanya flight response. Respon untuk melarikan diri. Dan suami diam itu bukan berarti lantas tidak peduli, ya, tetapi karena sistem sarafnya masuk pada mode bertahan. Artinya yang dianggap istri sebagai komunikasi oleh suami ditangkapnya berbeda, yaitu sebagai serangan verbal. Dua bahasa yang sama nih, tapi maknanya beda. Nah, belum lagi ada anggapan yang sekarang ini kan sedang betul-betul cukup banyak orang mengangkat itu. Wajar dong kalau istri cerewet. Katanya perempuan itu kalau ngomong jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini yang menarik. Penelitian psikologi itu justru membantah hal ini ya. Sebuah riset besar dari University of Arizona itu menemukan bahwa jumlah kata yang diucapkan pria dan wanita perharinya itu sebenarnya hampir sama loh. Perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Dan mungkin muncul pertanyaan, terus dari mana ada anggapan bahwa perempuan itu kalau bicara ya 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki 7.000 kata per hari. Ini sebenarnya asal-usul yang tidak ilmiah, hanya mitos saja. Ini berasal dari sebuah buku populer, The Female Brain 2006 ya. Itu yang menulisnya ada Lauren Brizendi. Nah, tapi dari klaim bahwa 20.000 kata per hari itu sebenarnya tidak punya dasar yang ilmiah ya, sehingga banyak dikritik oleh para ahli. Lalu kalau dari University of Arizona tadi ditemukan bahwa jumlah kata yang hampir sama yang diucapkan oleh masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 16.000 kata. Jadi nggak ada perbedaan signifikan sebenarnya dalam jumlah kata yang diucapkan secara umum. Artinya apa? Bahwa istri ini ya nggak berbicara lebih banyak daripada suaminya. Yang berbeda adalah cara dan fungsi bicaranya. Kalau wanita ini cenderung menggunakan bahasa untuk memproses emosi, membangun koneksi dan mencari rasa dimengerti. Sementara laki-laki itu sering menggunakan bahasa untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, mencapai tujuan. Dan kalaupun dia memilih diam, itu tanda emosinya sedang penuh.
Jadi yang sering dianggap cerewet, ini sebenarnya adalah cara berbeda di dalam mengelola tekanan batin. Nah, dampak komunikasi yang penuh dengan keluhan dan memang ini menjadi hal yang sangat negatif, ini bisa menimbulkan banyak hal-hal yang sifatnya negatif tentunya dalam pernikahan. Dari penelitian Markman dan Stanley University of Denver 2018, pasangan yang sering menggunakan pola demand withdraw, yang satu menuntut, yang satu menarik diri, itu punya risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami keluhan emosional dan kejenuhan dan juga penurunan kepuasan kualitas hubungan. Dan lebih jauh lagi, tekanan emosional yang berulang ini bisa mempengaruhi kesehatan secara fisik. Sebuah studi dari Ohio State University 2014 itu menemukan bahwa pasangan yang sering bertengkar secara verbal itu memiliki kadar hormon stres, kortisol, 40% lebih tinggi, dan metabolisme tubuh mereka cenderung melambat. Dan dampak ekstrimnya ya jelas, kalau terlalu lama berada dalam situasi ini, munculnya berbagai penyakit fisik. Gak heran banyak suami yang kena hipertensi. Itu salah satunya. Jadi kalau komunikasi yang tujuannya ingin memperbaiki hubungan, tapi dilakukan dengan cara yang salah di waktu yang salah, itu jelas akan membuat hubungan menjadi pelan-pelan menjadi rusak ya. Lalu bagaimana seharusnya komunikasi itu dibangun? Ya kunci utamanya bukan siapa yang harus paling punya hak berbicara, ataupun siapa yang harus mengawali, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Riset dari University of California, Berkeley menunjukkan bahwa pasangan dengan pernikahan yang langgeng cenderung menggunakan pola komunikasi soft startup, yaitu membuka percakapan dengan nada yang lembut tanpa menyalahkan. Ya mungkin sebagai contoh yang bisa kita dengar sehari-hari, daripada kita ngomong kamu tuh gak pernah bantuin aku ini capek banget seharian ini, mungkin akan lebih baik kalau kita rubah caranya. Hari ini aku tadi melakukan ini dan kayaknya energiku sudah agak habis, aku butuh bantuanmu, bisa nggak kira-kira membantu aku? Ya kalau itu diucapkan dengan nada lembut, itu akan menurunkan benteng pertahanan si suami dan juga membuka ruang empati. Begitu juga untuk suami, ya belajar untuk mendengar tanpa langsung memberi solusi. Ada kalanya istri nggak butuh jawaban, dia hanya butuh untuk didengarkan. Tapi ingat juga, mendengarkan bukan berarti harus selalu menjadi tempat sampah emosi, karena ada batas sehat juga dalam komunikasi. Ya kalau diperlukan, datang ke kami, para psikolog. Ya. Nah, komunikasi itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara dan siapa yang paling tulus menunjukkan pemahaman. Buat para istri, keluhanmu itu sah, emosimu itu valid, tapi ingat, suamimu juga manusia. Dia tidak selalu siap menjadi wadah dalam menghadapi badai rumah tangga setiap harinya. Setelah dia bekerja seharian, ya, dikejar deadline, diomelin atasan mungkin, ribut lagi dengan ada unit lain, berkonflik dengan mereka. Pulang kerja, belum lagi ketemu di jalan macet-macetan, berdesak-desakan di komuter lain. Yang diharapkan bisa sampai di rumah adalah suasana yang bisa membuat mereka sejuk dan nyaman. Ya tidak ada salahnya kan? Dan ini menjadi sesuatu yang saya yakin juga pasti selalu dilakukan oleh para istri. Menyambut suami dengan secangkir teh hangat barangkali, kopi dan senyum manis ya. Bukan dibombardir dengan kata-kata. Buat para suami, belajar untuk mendengarkan. Itu kan bagian dari tugas tanggung jawabmu, dari peranmu sebagai pengayom, sebagai imam. Itu bagian dari dinamika dalam sebuah rumah tangga. Tunjukkan bahwa kamu berani untuk menghadapi situasi yang memang tidak mengenakan, yang mungkin muncul dari istrimu. Tetap tenang, tetap dewasa. Ya, jangan cuma sekedar mau menerima hal-hal yang manis saja dari suami, dari istrimu maksudnya. Nah, komunikasi yang baik bukan saling menuntut pengertian, tapi saling menumbuhkan pengertian. Kadang masalah rumah tangga bukan karena terlalu banyak bicara, tetapi karena kita belum belajar menerjemahkan bahasa emosi dari pasangan. Ingat, kata-kata itu bisa sangat tajam seperti silet, tetapi bisa menjadi sesuatu yang comfort, menenangkan, tergantung bagaimana cara kita dan kapan kita menyampaikannya. Jaga nadamu, jaga hatimu, dan jaga cintamu.
Terima kasih sudah mengikuti episode ini sampai tuntas. Saya Pak Deara, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam ngopi bara.